Assalamualaikum guys, Abdi Lisna. Welcome back to my channel Lisna Analis Manis. Di video kali ini Lisna mau ngerekomendasiin sama sedikit nge-review salah satu cerita Wattpad. Itu berjudul Al-Kahfi Land, menyusuri waktu. Nah, sebelum kita lanjut ke reviewnya, jangan lupa subscribe dulu channel YouTubeku ini, oke? Dan aktifin tombol loncengnya agar ketika nanti Lisna upload video baru bakalan ada notifikasinya sama kalian. Juga jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Terus juga kalian komen ya di bawah kalian udah baca cerita yang aku review ini atau belum. Terus juga share video ini ke semua sosial media kalian. Oh iya guys, jadi aku bikin video review cerita ini aku belum izin sama penulisnya. Kenapa? Karena kalau aku izin dulu nanti mungkin ada orang yang berpikiran aku membaguskan atau review aku ini cuma membaguskan ceritanya karena aku udah kenal sama penulisnya. Enggak ya, aku nggak kenal sama penulisnya dan aku juga belum ada kayak percakapan atau komunikasi gitu sama penulisnya. Jadi aku ini asli nge-review dulu, dan setelah aku nge-review nanti pas aku aku bakalan ngasih tahu atau kayak minta izin gitu sama penulisnya gitu, biar tidak ada yang berprasangka kayak gimana gitu ya. Jadi setelah aku baca ceritanya aku langsung review. Oh ya, kenapa aku bisa tahu cerita ini? Jadi di salah satu komentar video aku sebelumnya itu ada yang komen katanya, "Kak Lisna, aku paling seneng baca cerita Wattpad yang kakak rekomendasiin." Makasih ya. Kalau boleh aku pengen banget kakak nge-review cerita Wattpad yang bikin aku takjub. Ceritanya bikin baper sama banyak pesan-pesan moralnya. Yang penting buat distabiloin. Seingatku judulnya Al-Kahfi Land di Wattpad. Mau ya kak? Terus ada yang komen lagi katanya, "Oh aku juga udah baca, the best, parah, keren." Aku kan jadi makin penasaran gimana sih ceritanya. Jadi aku akhirnya mau cari dan kebetulan juga ada yang kirim linknya. Jadi akhirnya aku baca cerita itu. Jadi ini tuh ceritanya, judulnya tuh Al-Kahfi Land. Dari akun penulisnya tuh @penakopihitam. Dan penulisnya itu bernama Kak Indra Wibawa. Aku tahu namanya Indra Wibawa soalnya di sininya kan ada di profil penulisnya tuh kan ada Indra Wibawa. Terus setiap part pas beres publish itu juga ada kayak penulis Indra W kayak gitu ya. Jadi aku tahu nama penulisnya dari situ. Nah, untuk informasi-informasi tentang penulisnya ada itu di profil ini, di profil akun @penakopihitam. Ini ada 5 cerita yang terpublish, cuman yang kayak udah komplit gitu 2, yang Al-Kahfi Land menyusuri waktu sama Al-Kahfi Land 2 sisi 2040. Yang aku baca adalah Al-Kahfi Land menyusuri waktu, dan yang 2 sisi 2040 aku belum baca. Dan sekarang aku bakal nge-review yang itu, yang menyusuri waktu guys. Oke, langsung aja ya. Aku bakalan bacain description-nya yang ada di sini. UG, mahasiswa ITB, mengenal Widi, arsitek di Al-Kahfi Land, melalui chatting lintas waktu. Awalnya mereka tidak percaya berada di waktu yang berbeda. Karena penasaran, UG mendatangi kantor Widi. Ternyata di sana tidak ada satupun bangunan. UG hanya berjumpa kawasan luas hutan pinus dan danau. Tentu saja, karena ia baru ingin membuat rancangan sketsa kantor itu setelah tiba di sana. Berbagai bukti muncul, akhirnya mereka yakin berada di tahun berbeda. UG di tahun 99 dan Widi di tahun 2004. UG dan Widi saling menyukai, sayangnya hubungan mereka sulit berlanjut di dunia nyata karena perbedaan waktu. Ditambah pula pada zaman masing-masing ada orang lain yang menyukai mereka dan hadir secara nyata. Simak novel romantis bernafas religi ini yang akan membawa pembaca menuju suasana rentang waktu tahun 1999 dan 2004. Itu dia di description dari ceritanya. Cerita Al-Kahfi Land ini udah dibaca 17,9K atau 17,9 ribu. Terus juga untuk vote-nya itu ada 3,24K. Dan menurut aku sendiri cerita ini unik guys. Kenapa aku bilang unik?
Soalnya kalau kalian membaca cerita ini, kalian harus siap dibawa dengan rasa-rasa yang berbeda. Berbagai macam rasa dirasakan pas membaca cerita ini. Jadi ini tuh ada religinya, ada romansnya, ada kehidupan sosialnya, ada komedinya juga ada guys. Dan ini komplit banget, lengkap banget menurut aku. Untuk ceritanya ini adalah novel fiksi ya. Dan untuk tokohnya, tokoh pemeran utamanya itu adalah Erlangga Yusuf atau yang dipanggil UG sama Dewi Dinata. Nah, untuk penggambaran sosok UG alias Angga Darat itu menurut aku, UG atau Angga itu dia tuh besar di panti ya, tanpa mengenal orang tua, hidup sebatang kara, tapi dia tuh cerdas, terus pantang menyerah, gigih gitu ya, gigih untuk mencapai mimpinya guys. Dia tuh punya mimpi mau jadi pengusaha besar. Dia tuh gak sombong guys, jadi dia tuh selalu merendah gitu. Kalau untuk ciri-ciri fisiknya itu sudah digambarkannya, dideskripsikan sama penulisnya dalam cerita tersebut. Jadi kalau kalian penasaran dengan sosok UG, kalian bisa langsung aja baca cerita ini. Terus untuk sosok Dewi Di ya, untuk sosok Dewi Dinata, menurut aku dia tuh berbakat, sangat berbakat di bidangnya ya. Terus dia itu cantik, mau gayanya feminim ataupun tomboy, menurut aku dia tuh cantik. Dan penulis juga mendeskripsikan bagaimana karakter Dewi Di dalam cerita ini. Untuk tokoh-tokoh yang lainnya juga banyak, itu ada Andi, sahabatnya UG, terus ada Agi, terus juga ada Bang Ucok, ada Kang Ujang, ada Lala, pokoknya. Dan ada juga pemeran atau tokoh-tokoh lain yang cuman sekilas. Untuk part-part awalnya itu emang kebanyakan cuman isinya tuh description ya, mendeskripsikan sosok UG, mendeskripsikan tempat tinggalnya. Itu kan UG kan tinggal di kosan, terus mendeskripsikan kantor gitu. Cuman kalian yang mungkin mau baca cerita ini, terus aja baca, terus pertahankan. Jadi meskipun ini part awalnya itu cuma description, masih jarang dialog, itu menurut aku enggak ya, lumayan lah, enggak ngebosenin. Jadi kalian yang seperti aku yang kurang suka description yang panjang gitu, kalian terus aja baca beberapa part sampai part 8 lah. Nah dari situ udah kelihatan kok serunya, udah kerasa berbagai macam rasanya dalam cerita ini. Aku nggak bisa ya ngomentarin bagaimana penulisannya atau kayak gimana, karena jujur aku awam ya, aku juga awam tentang kepenulisan, nggak tahu lah. Tapi kalau menurut orang awam seperti aku, itu udah rapi tulisannya. Terus untuk tipe juga nggak terlalu banyak tipe. Tapi ya emang sih untuk kayak paragraf description gitu, paragraf yang terlalu panjang gitu, itu emang lumayan buat sedikit membuat bosan, sedikit membuat jenuh. Jadi kalau nggak tahu ya untuk kalian, tapi ini untuk aku secara pribadi, kalau terlalu banyak melihat tulisan yang kayak menumpuk atau panjang-panjang gitu, aku tuh kayak pusing gitu loh. Jadi aku tuh lebih suka yang kayak paragrafnya tuh nggak terlalu panjang-panjang gitu. Tapi ini pas ke part kesininya tuh bagus sih menurut aku, nggak terlalu banyak lagi paragraf yang panjang kayak gitu. Nah dan juga untuk cerita ini ya, kalau untuk aku bagus, tapi ada kayak beberapa kalimat yang nggak aku ngerti sih, tapi nggak kesampaian sama otak aku guys. Kayak gimana ya, jadi aku tuh harus kayak 2 kali membaca kalimat ini untuk memahaminya kayak gitu. Tapi pas kesininya, pas udah ngerti gimana alurnya, itu emang ringan tapi seru banget, bagus banget. Menurut aku inspiratif banget ceritanya, dan luar biasanya tuh bisa membawa aku ke berbagai macam situasi dan rasa. Jadi kan tadi kan aku udah bilang ada komedi, itu ada kayak di part 7 kalau gak salah, itu ada adegan yang jadi si Dewi Di itu
Tuh kan pakai jaket, nah jaketnya tuh jaket butut, terus di belakang jaketnya tuh ada tulisan, apa lo lihat-lihat, motor gue udah lunas. Dan itu aku ngakak banget pas baca itu. Terus kan aku juga tadi bilang religi juga, gimana kekuatan kita percaya pada Tuhan, gimana kekuatan agama, keyakinan kita, kayak gitu. Terus romansnya juga itu dapat banget sih. Yuge tuh emang udah melamar Dewi Deep pas di tahun 99 juga. Cuman ada suatu kejadian, pokoknya kalian baca aja ya, aku gak mau spoiler, nanti kalian udah penasaran lagi. Tentang sosialnya juga, saling membantu ya, membantu teman, membantu orang lain juga. Ini dapat banget sih kehidupan sosialnya, banyak banget hal pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Makanya aku ngerekomendasiin kalian buat baca cerita ini, karena aku tuh orangnya tuh kalau ada cerita yang menurut aku seru dan bagus, greget gitu kalau enggak dibagikan sama kalian, sama teman-teman onlineku. Nah, untuk apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, aku kan tadi kan udah bilang banyak banget, beberapanya tuh jadi aku tuh kayak bisa yang jadi lebih bersyukur gitu. Terus juga ikhlas itu gak mudah guys. Terus juga jangan menilai seseorang dari covernya, tapi penampilan tuh penting. Kalian ngerti gak sih? Jadi emang kita tuh jangan menilai seseorang dari penampilannya, dari covernya, dari penampilannya, tapi tetap aja penampilan itu penting untuk penilaian pertama saat kita bertemu dengan seseorang, kayak gitu. Terus juga jangan pantang menyerah kayak UG untuk mencapai, untuk meraih mimpi kita. Juga jangan sombong, selalu merendah lah, karena di atas langit masih ada langit guys. Siap. Oke, mungkin sekian ya, karena aku gak tahu mau membicarakan apa lagi. Rasanya sudah semuanya aku sampaikan yang aku rasakan. Mohon maaf untuk kesalahan dalam video ini, karena ini first time banget aku nge-review cerita ya. Dan makasih banget buat yang udah komen untuk aku baca cerita ini. Terus makasih banget juga buat Kak Indra Wibawa yang udah bikin cerita ini. Mudah-mudahan juga ada karya-karya selanjutnya yang tetap menginspirasi. Pokoknya kalian jangan lupa baca ceritanya di @pena_kopi_hitam di aplikasi Wattpad. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram aku di @lisna_gustiani. Dan jangan lupa juga follow akun Instagram sang penulis ya, yaitu Kak Indra Wibawa. Aku bakalan kasih di sini. Jangan lupa juga kasih vote untuk ceritanya Kak Indra Wibawa ya, yang aku barusan review. Dan juga jangan lupa juga komen-komen di ceritanya Kak Indra Wibawa, bagaimana menurut kalian ceritanya. Dan jangan lupa juga komen di video aku ini, kalian udah baca cerita itu atau belum. Kalian yang udah baca ceritanya bisa tag aku ya di Instastory, tag aku sama tag sang penulis juga. Pokoknya makasih banget buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di review dan rekomendasi cerita Wattpad selanjutnya. Stay tune terus di channel YouTubeku karena bakalan ada video-video baru selanjutnya. Bye bye muach. Assalamualaikum.